Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, hari ini kita kembali belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 dengan tema menghindari perilaku tercela. Adapun subtema yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menghindari judi. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dipersilahkan. Selesai. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bagi mereka yang sudah kecanduan judi, menang atau kalah bukan masalah, karena kalaupun mereka menang, mereka akan terus bertaruh untuk mencari kemenangan yang lainnya. Dan jika bandar yang selalu menang, kenapa tidak sekalian saja mempertaruhkan semuanya karena sudah kepalang basah? Kecanduan judi pada akhirnya bisa benar-benar menghancurkan hidup kita, baik secara finansial, fisik, emosional, maupun sosial. Kecanduan judi bahkan tidak hanya menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, si pecandu itu, namun bisa juga membahayakan orang lain. National Council on Problem Gambling di Amerika Serikat memperkirakan bahwa kebangkrutan, pencurian, KDRT, dan pengabaian anak, penyitaan rumah, dan investasi lainnya hingga bunuh diri orang-orang terdekat juga terkait dengan candu perjudian. Untuk itu, kita mempelajari menghindari perilaku tercela, dalam hal ini menghindari perilaku judi, supaya kita memahami betapa bahayanya perjudian. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian judi. Dalam hukum syar'i disebut maisir dan qimar adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Terkait dengan diharamkannya judi, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai dengan 91. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91. Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Adapun judi ini merupakan dosa besar. Dosa besar terdapat pada judi yang dimaksud dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai dengan 91 adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak, dan akibatnya ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta, dan keluarganya, atau terhadap harta, keluarga, dan orang lain. Kezaliman yang dilakukannya terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaannya dengan kelalaiannya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholat.
Adapun kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang ditimbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material kalau ia menang. Sekalipun hiburan dan permainan judi tidak dibolehkan oleh Islam, setiap permainan yang dicampuri perjudian yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu, tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu lapang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun. Diharamkannya judi. Judi disebut dan diharamkan bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala, dan merenung nasib. Semua ini adalah dosa besar di dalam Islam. Judi disifatkan sebagai najis untuk menggambarkan kekejiannya. Yang kedua, kehinaan judi diperkuatkan dengan pernyataan bahwa ia adalah amalan setan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan perkataan jauhilah untuk menunjukkan pengharamannya. Perintah menjauhi judi lebih keras dari mengatakan bahwa ia adalah haram. Artinya, umat Islam bukan hanya dituntut untuk tidak berjudi, tetapi juga tidak mendekatinya. Sama seperti larangan dari mendekati zina. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sertakan dalam ayat pengharaman itu akibat buruk dari berjudi. Yang selanjutnya, akibat buruk yang dinyatakan berkaitan dengan perkara yang dianggap penting dalam Islam, yaitu menjaga kesatuan persaudaraan dan mendirikan sholat. Oleh karena perkara ini adalah penting dalam Islam, maka apapun juga yang dapat merusaknya adalah suatu yang dipandang berat. Kemudian yang berikutnya, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91, Allah bukan hanya perintah agar menjauhi judi, bahkan ia memperkuatkan perintah tersebut dengan seruan agar meninggalkannya sebagai penegasan. Kemudian yang terakhir, siapa yang mengajak saudaranya berjudi, diperintahkan oleh Rasulullah bersedekah sebagai kafarah terhadap dosanya, apalagi jika melakukannya. Oleh karena itu, pengharaman judi sama seperti pengharaman babi. Artinya, apapun alasannya, baik situasi maupun kondisi bagaimanapun, judi adalah haram. Larangan terhadapnya tidak dapat ditafsirkan dengan pengertian lain atau bersifat mutlak keharaman. Hikmah diharamkannya judi. Ada beberapa hikmah yang dapat dijadikan pelajaran kenapa judi diharamkan, antara lain sebagai berikut. 1. Hendaklah seorang muslim harus mengikuti sunatullah dalam bekerja mencari uang dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya dan tunggulah hasil dari sebab-sebabnya. Adapun judi di dalamnya termasuk undian, dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada angan-angan kosong, bukan bergantung kepada usaha, aktivitas, dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu, tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, tidak mengherankan jika perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri. Yang keempat, kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi. Barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Bagi yang menang, karena didorong oleh lezatnya menang,
maka ia tertarik untuk mengulangi lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekali dia tidak akan ada keinginan untuk berhenti. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, demikian sedikit materi tentang menghindari judi. Di akhir pembelajaran ada soal latihan, silahkan dikerjakan dalam buku catatan pendidikan agama Islam dan tunjukkan hasilnya kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah masing-masing. Yang pertama, apa yang dapat kamu jelaskan dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai dengan 91? Yang kedua, bagaimana hukumnya judi menurut Islam? Yang ketiga, tulislah contoh perbuatan yang berindikasi judi. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, Pak Guru berharap kalian bisa memahami materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini, kemudian kita bersama-sama menjauhi judi. Akhirnya, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.